Paus bungkuk yang nama latinnya Megaptera novaengliae yang terdampar dalam kondisi hidup di pantai Perancak, Jembrana, Bali, akhirnya mati. Meski sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya penyelamatan, namun salah satu mamalia laut tersebut akhirnya tidak dapat terselamatkan. Warga dengan berbagai upaya berusaha mendorong paus kembali ke tengah laut namun tidak berhasil. Air laut surut membuat paus tersebut terdampar di pasir dan dinyatakan mati. Setelah menjalani pemeriksaan, bangkai paus bungkuk akhirnya dikubur di dekat lokasi penemuan awal. Penguburan dengan mengerahkan alat berat guna menggali kuburan serta menggeser bangkai paus. Sebelumnya, seekor paus berukuran besar terdampar di pantai Perancak dalam kondisi masih hidup pada Selasa siang. Warga sekitar berusaha menyelamatkan dengan mendorong ke tengah laut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dalam penyelidikan, Polres Siak memeriksa 5 orang saksi, 3 petugas rumah sakit yang menemukan korban, 2 petugas keamanan, serta sopir ambulans. Penyidik juga memeriksa rekan sejawat korban, sesama mahasiswa PPDS dan dokter BN, dokter pendamping atau supervisor korban. Pemeriksaan untuk menyusun kronologi dan mengetahui aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Bisa memastikan penyebab dari kematian karena masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa sampel yang harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Untuk pemeriksaan ini, saya selaku Kasareskrim telah membuat surat permohonan pemeriksaan kepada laboratorium forensik dan mudah-mudahan hasil koordinasi tadi, hasil dari pemeriksaan akan keluar lebih kurang 2 minggu lagi. Jenazah korban sudah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Sebelumnya, Dr. Alex Kristolotis, dokter residen anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Riau dilaporkan hilang pada Senin sore setelah tidak dapat dihubungi oleh istrinya yang juga dokter. Merasa khawatir, sang istri bersama rekan-rekan korban melakukan pencarian di lingkungan rumah sakit. Pihak RSUD kemudian memeriksa rekaman CCTV. Keesokan harinya korban ditemukan meninggal dunia di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Salah satu pelaku pencuri becak milik seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di atap rumahnya saat hendak melompat untuk menghindari kejaran petugas. Pelaku mencuri becak bersama kakak kandungnya yang berhasil melarikan diri saat rumahnya digerebek polisi. Aksi pencurian kedua pelaku ini terekam CCTV milik warga. Pelaku menjual besi becak itu seharga Rp300.000 dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berdua membawa becak itu ke rumahnya, lalu dipotong-potong dan dijualkan ke tempat rongsokan. Pelaku terancam 5 tahun penjara dan polisi masih memburu kakak kandung tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang WNA laki-laki mendatangi meja kasir dan berpura-pura ingin mengkoleksi uang rupiah. Ia meminta menukarkan uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Dalam rekamannya, WNA laki-laki ini diduga melipat sebagian uang yang di tangannya dan menyerahkan sisanya kepada kasir untuk dikembalikan ke laci. Di saat yang sama, 2 WNA perempuan diduga bertugas mengalihkan perhatian karyawan lainnya dan juga pengunjung toko. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000. Katanya dia mau koleksi uang rupiah. Terus kasir ngasih 1 lembar uang Rp100.000. Nah, terus dia bilang bukan Rp100.000 yang itu. Terus dia ngasih pertanyaan banyak-banyak sehingga membuat kasir kami itu merasa terintimidasi mungkin ya. Dari kasir memberikan uangnya, terus dia melipat uang di lembaran bawahnya dan mengembalikan melipat uang di lembaran bawah mengambil beberapa, kemudian yang sisanya disuruh kasir mengembalikan ke laci.
Terus temennya yang lain itu mencuri beberapa barang dari toko ini. Korban telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Petugas kini tengah menyelidiki kasus tersebut dengan menganalisis rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas serta keberadaan para pelaku. Tidak hanya di Lubuk Sikaping, ketiga WNA tersebut juga diduga melancarkan aksi serupa di sebuah toko aksesoris di daerah Tapus dengan modus yang sama. Bahkan salah satu pelaku terlihat mengambil sejumlah barang dagangan sebelum meninggalkan toko. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kampus mereka. Dalam aksinya, mereka mendorong pintu gerbang untuk berusaha masuk dan menemui pihak kampus. Tidak lama berselang, pihak kampus menemui mahasiswa dan menggelar dialog untuk mendengar aspirasi mereka. Di hadapan perwakilan kampus, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar PLT Rektor segera mundur. Mahasiswa juga menyatakan kosongnya jabatan rektor definitif telah menghambat sejumlah agenda akademik, mulai dari pelaksanaan wisuda, pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru, hingga penganggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terkendala kewenangan pelaksana tugas. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban dan alma mater di depan gerbang kampus sambil membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan. Kita ingin pemilihan rektor ini lebih transparan dan tidak tertutup, yang lebih demokratis. Karena yang ada saat ini pemilihan rektor itu sangat tertutup dan juga kita tidak mendapatkan transparansi atas pemilihan rektor tersebut. Padahal kita sebagai mahasiswa seharusnya kita mendapatkan hak tersebut. Melalui petisi, mahasiswa mendesak agar proses pemilihan rektor dilakukan secara transparan, menolak intervensi politik, serta meminta penunjukan pelaksana tugas rektor dibatalkan. Mereka menyebut penunjukan Ahmad Muzaki sebagai PLT rektor dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Syarqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Garbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya.